Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Kali ini, Cinemas Channel akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Gran Turismo. Merupakan film biopik bertema olahraga tentang Jean Mardenborough, pemain video game Gran Turismo bertalenta yang mewujudkan mimpi menjadi pembalap mobil profesional. Film ini mengikuti perjalanan Jean Mardenborough dari bersaing dalam turnamen Gran Turismo hingga beraksi di sirkuit sungguhan sebagai pembalap. Kok bisa ya seorang gamer mewujudkan mimpi menjadi seorang pembalap profesional? Nggak bahaya tah? Nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita ke alur ceritanya. Siapkan posisi duduk terbaikmu and check it out. Cerita Gran Turismo dibuka dengan presentasi Direktur Pemasaran Nissan, yaitu Danny Moore, yang mengusulkan program inovasi. Usulan itu dikembangkan oleh tim dari divisi motorsport Nissan dengan mendirikan GT Academy. GT Academy disusun sebagai program yang bertujuan untuk merekrut pemain Gran Turismo. Mereka akan dilatih untuk disiapkan menjadi pembalap mobil profesional, bahkan hingga ikut berkompetisi. Salah satu dari Dewan Pembina Nissan mengatakan jika resiko yang ditimbulkan dari program ini sangat berbahaya dan bisa jadi Nissan akan dituntut secara hukum jika pembalapnya mengalami kecelakaan atau mati. Danny mengatakan jika ia yakin dengan program ini karena 80 juta orang di luar sana memainkan game ini dan ingin menjadi pembalap. Akhirnya, para dewan setuju dengan program Danny tersebut, tapi syaratnya ia harus mencari seorang chip engineer. Kemudian, scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Kazumori Yamaguchi. Ia adalah seorang pembalap yang telah pensiun dan berkeinginan membuat sebuah game yang ia beri nama Gran Turismo. Gran Turismo sendiri bukanlah game biasa, melainkan game virtual yang memiliki keakuratan dan kualitas yang hampir mirip dengan aslinya. Bayangin aja, mereka harus melakukan uji balap dari para pembalap terbaik. Sirkuit yang mirip di seluruh dunia, gamers bisa melakukan modifikasi sendiri dengan mobil mereka. Selanjutnya, kisah akan berfokus pada anak remaja dari Wales yang bernama Jean. Ia baru saja membeli konsol idamannya yang berbentuk setir, agar ia bisa bermain game Turismo dan merasakan sensasi menjadi pembalap sungguhan. Tak lama kemudian, ayah Jean datang menemuinya dan mengajak Jean untuk berlatih sepak bola. Ia ingin agar Jean menjadi pesepak bola profesional sama seperti dirinya. Oh iya, kalau dilihat-lihat ayah Jean ini seperti N'Golo Kante ya. Lanjut. Ia menginginkan Jean bermain bola, bukan malah bermain game yang tidak jelas seperti itu. Tetapi, Jean tetap tidak mau dan lebih memilih bermain game Turismo. Sebelum ia melakukan balapan, Jean menyetel mobilnya layaknya pembalap profesional agar menyesuaikan dengan kondisi lintasan. Jean mampu mengalahkan para gamers lain dengan mudah, meski lintasan yang sulit sekalipun. Kembali ke Danny, awal perekrutan tidak berjalan lancar. Beberapa chip engineer menolak ide yang akan ia lakukan karena melibatkan para remaja dan pemain game yang tidak pernah balapan secara nyata. Danny hanya memiliki satu nama yang tersisa. Ia pun merekrut mantan pembalap yang beralih menjadi mekanik bernama Jack Salter. Jack semula enggan bergabung, tetapi akhirnya ia menerima tawaran itu karena lelah dengan sikap pembalap yang dia urus bernama Nicolas Capa. Capa tidak menerima masukan dari Jack dan menganggap Jack hanyalah mekanik biasa. Di tempat lain, pada saat Jean bekerja, ia mendapatkan telepon dari temannya yang merupakan penjaga warnet. Ia mendapatkan kabar jika Jean terpilih sebagai peserta dalam perlombaan GT Academy. Karena Jean berhasil mencetak rekor yang bagus di game Gran Turismo. Mendengar hal itu,
Jen langsung menuju warnet temannya dan mendapatkan pesan video jika esok hari Jen akan ada kompetisi simulasi balapan, dan jika ia menang, ia akan menjadi siswa akademi di Gran Turismo. Hal itu tidak mungkin Jen sia-siakan, dan ini merupakan impiannya sejak lama. Tanpa pikir panjang, ia melakukan latihan malam itu juga. Hari perlombaan pun tiba, tapi Jen justru dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja. Ayah bermaksud menunjukkan kepada Jen jika ia masih saja ingin mengejar mimpinya menjadi seorang pembalap, ia akan berakhir menjadi buruh. Hal itu sangat mustahil karena ia hanyalah gamer, bukan pembalap profesional. Tetapi, Jen tidak mendengarkan ucapan ayahnya dan langsung menuju ke warnet temannya, karena perlombaan sebentar lagi akan dimulai. Jen pun tiba tepat waktu dan langsung melakukan balapan melawan player terbaik di seluruh dunia. Ya, akhirnya Jen berhasil memenangkan permainan tersebut, di mana hal itu menjadi awal permulaan Jen mencapai mimpinya menjadi seorang pembalap. Mendengar anaknya menang dan akan menuju akademi, ayah Jen sangat khawatir karena Jen sering di rumah dan jarang menyetir. Ia bukan pembalap melainkan gamers, perkataan itu selalu keluar dari mulut ayahnya. Namun Jen tidak peduli karena ia memiliki mimpi untuk menjadi pembalap. Jen tidak peduli dengan itu dan akan tetap pergi ke GT Academy. Singkat cerita, akhirnya Jen dan para player lainnya tiba di GT Academy dan disambut oleh Danny dan Jack yang akan melatih dan membimbing mereka untuk menjadi pembalap profesional. Dalam akademi ini mereka akan melakukan kompetisi di mana satu persatu dari mereka akan tereliminasi. Tapi sebelum itu, Jack memberikan siraman kalbu terlebih dahulu jika balapan sungguhan sangat berbeda dengan Gran Turismo, karena mereka bisa saja tewas dalam balapan, dan mereka harus benar-benar bisa mengendalikan mobil di tengah trek balapan. Jack juga menyuruh mereka untuk pulang jika tak siap melakukan kompetisi selanjutnya. Setelah sesi penyambutan, para player langsung melakukan balapan sungguhan, dan para player tidak luput dari liputan media. Sesuai dengan bayangan Jack, para pembalap ini banyak melakukan kesalahan dan justru menghancurkan mobil yang mereka gunakan. Tak hanya itu, mereka juga dilatih agar tubuh mereka mampu menerima suhu panas, karena saat mereka balapan, suhu di dalam mobil akan sangat panas dan mereka juga dilatih fisiknya dengan sangat keras. Jack akan mengeliminasi beberapa pembalap dan menyisakan 5 pembalap terbaik. Setelah melakukan latihan yang sangat keras, satu persatu dari mereka dipulangkan dan memutus mimpi mereka menjadi pembalap. Tersisa 6 orang dan nama Jen ada di urutan ke-6, yang menandakan Jen bisa saja tereliminasi karena nilainya yang kurang dari teman-teman yang lain. Karena tersisa 6 orang, Jack harus menguji mereka one-on-one. Dan pas sekali, Jen dibimbing langsung oleh Jack dan melawan kandidat terbaik saat ini. Ia bernama Matty. Sayangnya, Jen menabrak dengan alasan jika remnya licin. Tapi Jack tidak percaya karena Jen ragu pada saat menyalip, sehingga Jen dalam posisi bahaya. Setelah pertandingan tersebut, Matty justru sombong dan meremehkan Jen karena tidak bisa balapan. Keesokan harinya, ke-6 player pun berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap balapan kemarin. Jack memperingatkan untuk tidak ragu pada saat menyalip karena bisa saja terjadi kecelakaan seperti Jen alami kemarin. Jen mencoba kembali menjelaskan jika remnya licin dan hal itu ia ketahui dari game Gran Turismo. Tapi Jack masih tak percaya dan memutuskan untuk dicek. Jika benar tidak licin, maka Jen akan dieliminasi. Setelah dilakukan pengecekan, benar saja remnya sangat licin, seperti yang dikatakan oleh Jen. Jack pun mengatakan jika Jen lolos ke tahap selanjutnya. Hal itu membuat Jen sangat senang dan masih bisa mewujudkan mimpinya. Ia harus bersiap karena tantangan selanjutnya akan semakin berat. Kemudian, Jack sangat tidak percaya karena Jen mampu mengetahui kondisi mobil dari melihat game Gran Turismo. Singkat cerita, babak final pun akhirnya dimulai.
dengan dihadiri oleh para petinggi Nissan dan pembuat game Gran Turismo. Para player akan bertanding untuk menjadi yang terbaik. Balapan pun dimulai. Jen kini menduduki posisi kedua tepat di belakang Matty, yang sudah menunggunya untuk one-on-one seperti sebelumnya. Balapan pun berakhir dengan finishnya Matty dan Jen secara bersamaan. Jack kemudian mengecek rekamannya dan memutuskan jika Jen adalah pemenangnya. Namun Danny mengatakan jika Matty adalah pengendara yang baik dan telah siap untuk tampil di media. Berbeda dengan Jen, ia sangat kaku dan tidak memiliki kemampuan berbicara di depan media. Tapi semua itu tidak berlaku bagi Jack. Pemenang tetaplah pemenang. Jen terpilih sebagai pembalap terbaik GT Academy dan berhak menjadi pembalap profesional. Hal itu membuat Jen sangat senang dan langsung menghubungi ibunya dan mengatakan jika ia akan menuju Austria untuk melakukan balapan perdananya. Saat menuju Austria, Jen diberitahu jika akan ada 6 balapan dan di salah satu balapan, Jen harus finish minimal di posisi keempat untuk mendapatkan lisensi pro balapan agar Nissan bisa mengontraknya. Balapan perdana Jen pun dimulai dan ia juga harus melawan tim Kappa, pembalap yang sombong dan angkuh dari mantan tim Jack sebelumnya. Jen benar-benar sangat lihai meski ini merupakan balapan perdananya. Ia mampu menyalip satu persatu pembalap di sana dan mampu menduduki posisi keempat. Kappa yang tidak terima kalah dari seorang gamers melakukan hal yang gila, di mana ia sengaja menabrak Jen dari belakang, sehingga Jen menabrak dan kalah dari pertandingan tersebut. Jack mencoba menenangkan Jen karena masih ada 5 pertandingan lagi untuk mendapatkan lisensinya. Jen terus berlatih dan melakukan balapan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, semua yang ia lakukan belum mampu membawanya menduduki posisi keempat. Namun hal kerennya, ia mampu menyelesaikan balapan dengan posisi yang cukup lumayan. Meski ia masih pembalap amatiran yang tidak punya pengalaman seperti pembalap lainnya. Tetapi, masih ada satu balapan lagi yang akan dilaksanakan di Dubai, dan itu merupakan kesempatan terakhir Jen untuk mendapatkan lisensinya. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan pun dimulai, dan Jen harus berjuang untuk mendapatkan lisensi dan membuktikan jika seorang gamers juga bisa menjadi seorang pembalap. Jen berhasil menyalip Kappa dan menduduki posisi keempat. Kappa yang tidak terima kalah malah tancap gas yang mengakibatkan mobilnya tergelincir, yang membuat Kappa tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bendera kuning pun dikibarkan agar pembalap semuanya masuk ke dalam pit untuk melanjutkan pertandingan, dan Jen harus berada di posisi keempat karena ini adalah putaran terakhir atau final lap. Akhirnya, setelah usaha yang sangat keras, Jen berhasil menduduki posisi keempat dan bisa mendapatkan lisensi profesionalnya. Setelah pertandingan itu, Jen kini mulai dikenali oleh orang dan berterima kasih kepada Jack karena telah membimbing dan melatihnya hingga ia mencapai titik sekarang. Jen diberitahu jika ia akan pergi ke Tokyo untuk menandatangani kontrak profesionalnya bersama Nissan. Setelah di Tokyo, Jen akhirnya menandatangani kontraknya. Bahkan, ia mengundang gebetannya ke Tokyo agar ia bisa bersama dengan gebetannya. Setelah beberapa hari, Jen akhirnya memulai balapannya kembali, dan kini ia akan melakukan balapan di Jerman. Jen yang sebelumnya masih amatiran, kini telah menjadi pembalap profesional, dan balapan itu juga disaksikan oleh kedua orang tuanya melalui televisi. Kemudian, pertandingan pun dimulai. Serasa di atas awan, Jen benar-benar mendominasi.
Bahkan, ia mampu menduduki posisi kedua di depan Kappa. Tapi Jen tidak menyadari jika ada tanjakan sehingga membuat mobilnya terbang dan menghantam aspal berkali-kali. Tentu saja hal itu membuat semua tim Nissan panik dan orang tua Jen tanpa terkecuali karena kecelakaan itu sangat berbahaya. Jen kemudian dievakuasi menuju rumah sakit. Setelah terbangun, Jen mendapatkan kabar jika ada penonton yang terbunuh karena kecelakaan tersebut, yang membuat Jen kena mental dan trauma untuk ikut balapan lagi, karena ia sudah melenyapkan nyawa seseorang. Beberapa hari telah berlalu, Jen masih trauma untuk melakukan balapan. Tak mau Jen terpuruk, Jack membawa Jen menuju lintasan balap sebelumnya. Di sana, Jack bercerita jika ia pensiun balapan gara-gara kecelakaan yang membuatnya sangat trauma dan memutuskan pensiun. Tapi hal itu tidak berlaku kepada Jen karena ia merasa jika Jen adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dan Jack meminta Jen untuk menyelesaikan lap yang belum Jen selesaikan. Kemudian, Denny memberikan kabar jika Jen tidak bersalah atas kecelakaan sebelumnya. Tetapi, karena hal itu, orang-orang membuat voting di Twitter untuk memutus lisensi Jen. Dan yang lebih parah, sponsor menjadi ragu untuk memasang brand mereka di tim Nissan. Sehingga, tak ada pilihan lain. Tim Nissan harus mengikuti balapan di sirkuit Le Mans di Perancis, yang dimana balapan akan berlangsung selama 24 jam. Dan gilanya lagi, Jen harus menduduki posisi ketiga besar untuk membuat orang-orang percaya jika gamers juga bisa menjadi pembalap profesional. Jen dan Jack pun setuju dan mengajak Matty dan Antonio untuk mengikuti perlombaan tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya Matty dan Antonio datang. Balapan kali ini mereka akan menggunakan mobil yang berbeda, lebih ringan dan juga lebih cepat. Hari pertandingan akhirnya tiba. Para alumni GT Academy berkumpul untuk melihat balapan Jen, serta kedua orang tuanya juga datang ke sana. Belum beberapa menit balapan, terjadi kecelakaan yang sangat hebat yang membuat Jen teringat kecelakaan yang menimpanya. Karena hal itu, Jen tidak fokus, tetapi Jack berhasil menyadarkannya untuk kembali bertanding. 3 jam telah berlalu, gantian Matty yang berada di dalam kemudi, dan masih banyak lap yang harus mereka lalui. Kemudian 9 jam berlalu, gantian Antonio juga berjuang untuk memenangkan pertandingan. Malamnya, saat giliran Jen, cuaca sangat tidak bagus karena kondisi sirkuit basah dan hujan, sehingga Jen berkendara dengan cuaca yang sangat tidak mendukung. 19 jam sudah berlalu, tim Nissan berhasil menduduki posisi keempat. Namun sayangnya, Antonio mengalami kram dan Jen harus menyelesaikan semuanya. Saat di pit, salah satu mekanik membuat kesalahan dengan menjatuhkan spare part miliknya, sehingga Jen harus tertinggal 8 mobil di hadapannya. Meski begitu, Jen dengan mudah menyalip beberapa mobil di hadapannya, karena ia membayangkan sedang bermain game di dalam kamarnya. Jen mampu menduduki posisi keempat dan membuat catatan rekor waktu terbaru. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Jen berhasil finish di posisi ketiga yang membuat orang-orang percaya jika gamers juga bisa menjadi pembalap profesional. Yang membuat semua tim dan keluarga Jen gembira atas kemenangan tersebut. Para mekanik yang awalnya meremehkan Jen mulai respect dengan Jen yang berhasil menunjukkan kemampuannya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Jen yang asli dan sekarang Jen sudah menyelesaikan 200 pertandingan balapan. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Gran Turismo 2023. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe-nya. Ciao!